Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah geometri analitik. Jadi ini harusnya jadi 2 pertemuan, tapi saya padatkan. Jadi hari ini kita selesaikan satu bab transformasi bidang, atau bahasa Inggrisnya Transformation of the Axis. Di SMA mungkin kalian sudah mengenal yang disebut dengan translasi, dilatasi, refleksi, kemudian rotasi. Nah, tapi di mata kuliah geometri analitik ini kita akan fokuskan pada 2 transformasi, yaitu translasi dan rotasi. Nah, ini agak berbeda dari yang kalian pelajari di SMA. Saya harap tapi masih bisa mengikuti gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu translasi atau yang kita sebut dengan pergeseran. Nah, di sini yang disebut pergeseran adalah tidak semuanya kita geser, tapi yang digeser itu adalah koordinatnya. Jadi kalau misalkan kita punya koordinat awal dalam Kartesius ini kan yang ini ya. Ini koordinat Kartesius awal. Nah, lalu kita geser gitu. Jadi yang digeser itu patokannya titik awal gitu ya, atau titik tetap. Kita geser koordinatnya menjadi ini. Ya, ini koordinat yang baru. Nah, sehingga terbentuk suatu pergeseran titik tetap. Yang asalnya titik tetapnya di sini, ini jadinya di sini. Gitu ya. Nah, nanti akan terdapat pasangan titik, misalnya awalnya kita punya OX gitu ya. Nanti pasti ada O aksen, X aksen, kemudian OY bakal ada O aksen, Y aksen, kemudian P pasti bakal ada P aksen gitu ya. Kalau misalkan kita nyatakan P itu sebarang titik di Kartesius yang tadi. Nah, dengan menggunakan penjumlahan vektor, kalau kita lihat, ini kan vektornya tadi awalnya O-nya di sini, kemudian karena geser, berarti kan akan ada suatu vektor ya, akibat pergeseran yang tadi. Misalkan ini vektor O, O aksen. Kemudian ini juga P-nya, misalkan ini. Nah, maka ini adalah, ini ya, resultannya. Nah, gitu ya. Jadi penjumlahannya, OP ini adalah hasil penjumlahan dari O aksen ditambah O aksen, P aksen ya, O aksen, P aksen. Di mana O aksennya itu kita nyatakan dengan H, K, kemudian P-nya tadi sebarang titik, berarti koordinatnya X, Y ya. Dan P aksennya X aksen, Y aksen ya. Maka dengan dicari skalarnya ya, komponen skalarnya tadi OP, berarti kan karena O-nya tadi 0,0 ya, jadi tinggal X, Y, O aksen, H, K, kemudian O aksen, P aksen, itu X aksen, Y aksen, gitu ya. Nah, kita substitusi nih yang komponen skalar ini ya ke persamaan ini, sehingga diperolehlah seperti ini. Ya. Nah, ini bisa kita jumlahkan, jadinya X itu adalah H plus X aksen, dan Y-nya adalah K plus Y aksen. Atau dengan kata lain, kita bisa nyatakan ini ya, kalau mau dalam X aksen ya tinggal dipindah ruaskan aja. Ya. Jadi boleh pakai yang ini atau yang ini. Nah, contohnya, misalkan kita harus mencari koordinat ya, di mana P-nya itu 5,3, berarti ini P awal ya. Yang ini, kemudian setelah ditranslasikan di mana posisinya gitu ya, jadi P aksennya itu di mana. Nah, kalau misalkan O-nya kita geser, atau titik tetapnya gitu ya, kita geser, yang asalnya tadi kan 0,0 ya, jadi awalnya koordinat awalnya ini. Ini koordinat awalnya, ini kan O-nya berarti tadi kan awalnya di 0,0 ya. Nah, kita geser nih.
kita punya koordinat baru, ya. Koordinat barunya ya ini x aksen, y aksen, ya. Nah, pokoknya si O aksennya tadi di min 2,3, berarti ini adalah titik tetap gitu ya dari koordinat yang baru. Nah, kita nyatakan dalam tadi ya persamaan yang mau itu 6.1 atau 6.2, boleh yang mana saja. Nah, karena kita mencari P aksen, maka baiknya kita gunakan yang 6.2 ya. Sehingga X aksen diperoleh 5 plus 2, atau 5 ini tadi X plus H gitu ya. Gitu, X min H. Kemudian yang Y aksennya adalah Y min K gitu ya. Gitu. Jadi diperoleh X aksennya sama dengan 7, Y aksennya 6. Gimana? Ya udah di sini posisinya. Ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ketika misalkan si titik tadi kan yang kita fokuskan P menjadi P aksen gitu ya dengan pergeseran titik tetap O jadi O aksen. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kita geser itu bentuknya kurva? Nah, kalau yang kita geser adalah kurva, maka kita nyatakan dulu si kurva ini berarti kan bentuknya fungsi. Fungsi dari X dan Y misalkan ya. Nah, misalkan fungsinya f x, y ini sama dengan 0 ya, bentuknya persamaan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita transformasikan gitu ya menjadi X aksen plus H dan Y aksen plus K gitu ya. Ini kita nyatakan, ini saya tulis dulu ya. Jadi yang X-nya itu jadi X aksen plus H dan Y-nya adalah Y aksen plus K. Nah, maka yang asalnya tadi F X, Y sama dengan 0 gitu ya persamaannya. Ini yang dua variabel ini kayak persamaan lingkaran gitu ya, ada X dan Y persamaan elips, atau yang kemarin irisan kerucut gitu ya, pasti ada X dan Y di situ. Nah, maka dengan transformasi yang ini, kita langsung aja bisa nyatakan dia sebagai X aksen plus H, ya, fungsinya jadi geser juga. Ininya Y aksen plus K, gitu ya, memenuhi ini sama dengan 0, misalkan. Gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi ini tuh kita punya sebarang titik di P, misalkan ya, P-nya X, Y. Maka ini juga berhubungan dengan posisi sebarang titik, yaitu P aksen, gitu ya, yang mana P aksennya adalah X, X aksen, Y aksen. Ya, jadi P ini memenuhi fungsi yang ini, kalau P aksen memenuhi fungsi yang baru yang ini, gitu ya. Jadi saling bersesuaian gitu, ini bersesuaian dengan ini, kalau yang ini bersesuaiannya dengan fungsi yang ini. Gitu. Nah, sekarang sebaliknya, kalau tadi kan kita nyatakan dalam X sama dengan ya. Nah, ini dan Y sama dengan. Kalau misalkan kita mau nyatakannya dalam X aksen, boleh aja. Jadi X aksen sama dengan X min H, Y aksen sama dengan Y min K. Maka fungsi yang tadi F berarti dalam X aksen dan Y aksen gitu ya. Nah, jadinya ini sama aja dengan mengatakan fungsi dari X min H, Y min K gitu ya. Nah, tadi ini bersesuaian dengan P di
X aksen, Y aksen ya. Maka yang ini bersesuaian dengan P di X, Y ya. Yang jadi patokannya ini ya, ini X aksen, berarti ini bersesuaiannya dengan X aksen juga. Ini X bersesuaiannya dengan X juga gitu ya. Jadi harus saling bersesuaian. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Yang pertama itu kita punya persamaan. Persamaannya bisa dilihat ya, yang ini. Oke. Kemudian, gimana katanya kalau misalkan persamaan yang barunya ini kita translasikan ya, atau geser. Nah, jadi titik tetapnya di 3,-1. Ya. Nah, berarti kalau kita gambar, awalnya ini sumbu kartesius awalnya ini. Nah, ini ya, ini O. Nah, kemudian katanya 3,-1. Kalian buat dulu lah 3,-1 itu di mana. Misalkan di sini 3,-1. Nah, ini tuh jadi titik tetap yang baru. Berarti kan X aksennya ini ya. X aksennya ini ya, ini Y aksennya gitu. Nah, lalu kalian boleh nyatakan dalam X atau X aksen, tapi karena di sini X gitu ya dan Y, nah maka kita buat dalam X sama dengan dan Y sama dengan gitu ya. Tadi X sama dengan X aksen plus H dan Y-nya Y aksen plus K gitu ya. Atau X aksen tadi H-nya plus 3 ya. Kemudian yang ini Y aksen K-nya -1. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini, substitusikan ke dalam persamaan awal yang ini. Gitu. Ya. Sehingga kita peroleh nantinya, ini diuraikan dulu ya. Nah, jadi untuk setiap X dan Y itu disubstitusikan dengan dengan fungsi yang baru gitu ya, dengan koordinat yang baru gitu ya. Jadi X-nya jadi X aksen plus 3, Y-nya jadi Y aksen -1 ya. Nah, ini tinggal kalian operasikan aja secara aljabar ya, nanti diperoleh ujung-ujungnya 2X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat min 16. Nah, kalau kita pindah ruaskan, ini jadinya 2X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat. Nah, ini saya pindah ke ruaskan aja 16-nya. Nah, gitu ya. Kemudian dibagi nih 16. Supaya jadi apa ya? Supaya jadi persamaan elips gitu ya. Nah, kalau dibagi 16 artinya kita punya X aksen kuadrat per 8 ya. Yang ini Y aksen kuadrat per 16. Nah, ini kan kalau elips ruas kanannya harus sama dengan 1. Ya. Nah, ini elips tegak atau elips mendatar karena yang mayornya di bawah Y, masih ingat? Harusnya masih ingat ya. Nah, karena ini sumbu mayornya berarti ini kan A kuadrat ya. Nah, ini B kuadrat. Sumbu mayornya di bawah Y, berarti elipsnya elips tegak. Gitu ya. Elips tegak kayak ini. Oke, gitulah. Nah, anggap ini gambarnya bagus ya. Oke. Gitu. Nanti setelah dapat A-nya, dapat B-nya, ya kalian tinggal lengkapi aja nanti ujung sumbu mayornya berapa, ujung sumbu minornya berapa gitu ya. Titik pusatnya di mana gitu.
ya. Jadi saya nggak mengulang lagi, ini unsur-unsur elipsnya nggak saya ulang di sini. Yang saya jelaskan hanya proses pergeserannya gitu ya. Proses setelah pergeseran dia di mana koordinatnya gitu ya. Jadi untuk unsur-unsur silahkan cari sendiri. Nah ini latihannya, silahkan dikerjakan. Caranya cukup dengan 2 contoh tadi ya, sudah mengcover. Nah ini tinggal diganti-ganti aja angkanya ya. Silahkan dikerjakan dulu, nanti saya lanjutkan ke video yang kedua ya untuk pembahasan rotasi.